Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahmi, BP 19 10 22 10 43 dari kelas Agri A. Gambaran umum agroindustri kelapa. Kelapa merupakan salah satu komoditas hasil pertanian Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia berpotensi besar di bidang ekspor kelapa. Kelapa dapat digunakan dalam berbagai skala industri, baik skala kecil, menengah maupun industri skala besar. Produk yang dihasilkan dari industri kelapa ini seperti VCO, oleokimia, gula kelapa, dan berbagai produk lainnya. Perkembangan agroindustri kelapa. Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia karena peranannya yang semakin kuat di pasar global. Industri pengolahan kelapa yang berkembang saat ini masih didominasi oleh produk setengah jadi seperti kopra. Industri kelapa berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekspor yang menambah devisa negara. Kandungan buah kelapa. Pada sabut kelapa terdapat selulosa, lignin, arang, dan beberapa kandungan lainnya. Pada tempurung kelapa terkandung selulosa, lignin, petosan, dan beberapa kandungan lainnya. Pada air kelapa terdapat kalori, gula, kalium, kalsium, dan zat besi. Pada daging kelapa terkandung 77 kalori, 1,4 gram protein, 3,4 gram lemak, kalium, dan vitamin C. Selanjutnya, masuk pada proses pembuatan VCO. Bahan yang diperlukan yaitu kelapa yang sudah tua, agar memiliki kandungan santan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu air hangat. Digunakan air hangat agar lebih mudah untuk mengeluarkan santan dari kelapa. Selanjutnya, alat. Alat yang digunakan yaitu mesin pemarut kelapa. Ini digunakan untuk memperkecil ukuran kelapa. Yang kedua, wadah dan saringan untuk melakukan filtrasi. Proses pembuatan VCO yaitu langkah pertama yang dilakukan yaitu pengecilan ukuran daging buah kelapa dilakukan dengan cara memarut daging buah kelapa. Setelah menghasilkan parutan kelapa, selanjutnya parutan tersebut akan dicampurkan dengan air hangat dengan tujuan agar lebih mudah untuk diambil santannya. Lakukan pemerasan pada parutan kelapa agar menghasilkan santan. Setelah santan dihasilkan, selanjutnya santan disaring atau mengalami proses filtrasi agar santan terpisah dari ampas kelapa. Selanjutnya, masukkan santan ke dalam plastik untuk didiamkan selama beberapa jam. Dalam hal ini, saya melakukan selama 5 jam. Hingga antara santan dan air akan terbentuk dua lapisan. Lapisan di paling bawah plastik adalah air dan lapisan yang di bagian atas adalah santan prima. Santan prima inilah yang akan digunakan untuk pembuatan VCO tahap selanjutnya. Air yang berada pada bagian bawah plastik dibuang dengan cara melubangi bagian bawah plastik, sehingga nantinya yang tersisa hanyalah santan prima untuk melalui tahapan selanjutnya. Ini adalah bentuk santan prima yang dihasilkan setelah didiamkan selama kurang lebih 5 jam. Setelah itu, masukkan santan prima ke dalam plastik yang baru untuk mengalami proses fermentasi. Dari proses fermentasi inilah akan dihasilkan VCO. Menurut literatur yang saya baca, proses fermentasi dilakukan selama 24 jam. Namun, menurut percobaan yang saya lakukan, proses fermentasi semakin lama waktunya yang digunakan untuk proses fermentasi ini, maka semakin banyak pula VCO yang terbentuk. Dari proses fermentasi terbentuk 3 lapisan. Lapisan paling bawah adalah air kelapa, lapisan di tengahnya adalah blondo, dan lapisan yang paling atas adalah VCO. Setelah itu, lakukan pengambilan VCO dengan cara melubangi bagian atas plastik menggunakan sedotan. VCO yang dihasilkan melalui proses fermentasi ini akan berwarna bening dan jernih. Lain halnya dengan VCO yang dihasilkan melalui proses pemasakan yang berwarna kecoklatan.
Ini adalah banyaknya VCO yang dihasilkan dari satu butir kelapa. Selanjutnya, VCO yang telah kita ambil tadi, kita saring kembali atau melalui proses filtrasi dengan menggunakan kapas ataupun tisu. Hal ini bertujuan agar blondo yang terbawa saat pengambilan VCO tadi dapat terpisah dari VCO, sehingga yang dihasilkan adalah VCO murni yang berwarna bening dan jernih. Ini adalah blondo yang tertangkap di filter atau saringan. Ini adalah banyaknya VCO murni yang dihasilkan dari satu butir kelapa. Dapat dilihat bahwa VCO yang dihasilkan itu kental dan berwarna jernih.